Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Paula Stefanisina dengan nomor induk mahasiswa 2022-110128. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi S.Phil, M.Hum. Baik, langsung saja kita ke materinya. Hukum kodrat atau hukum alam adalah aliran filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum yang sejati bersumber dari kodrat manusia, akal budi, dan nilai moral universal, bukan semata-mata dari peraturan tertulis yang dibuat oleh negara. Hukum kodrat berlaku abadi, universal, dan tidak tergantung pada waktu maupun tempat. Prinsip utamanya adalah bahwa hukum harus adil dan manusiawi. Asas terkenal dalam khusus hukum kodrat. Lex injusta non est lex. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Ciri-ciri aliran hukum kodrat. Yang pertama, bersumber dari moral dan akal budi manusia. Yang kedua, mengakui adanya hak asasi manusia yang melekat sejak lahir. Yang ketiga, mengutamakan keadilan substantif, hukum sekadar legalitas. Yang keempat, menilai hukum positif boleh ditolak jika bertentangan dengan keadilan. Yang kelima, bersifat universal dan abadi. Salah satu tokoh utama yang berperan besar dalam mengembangkan aliran hukum adalah Aristoteles. Aristoteles lahir di sekitar tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 322 sesudah Masehi. Aristoteles itu seorang filsuf Yunani kuno, murid Plato dan guru Alexander Agung, pelopor pemikiran hukum alam klasik. Pandangan hukum kodrat. Hukum harus mencerminkan keadilan alami. Hukum positif harus sesuai dengan hukum alam. Tujuan hukum adalah kebaikan bersama atau bonum commune. Aliran hukum kodrat, hukum alam menegaskan bahwa hukum harus adil dan bermoral. Hak asasi manusia bersifat kodrati. Hukum positif yang bertentangan dengan keadilan kehilangan legitimasi. Hukum tidak hanya soal aturan tertulis, tetapi tentang kemanusiaan dan keadilan sejati. Nah, sekarang kita akan masuk pada kasus tentang aliran hukum kodrat atau hukum alam tersebut. Saya mengambil contoh tentang penggusuran paksa masyarakat demi pembangunan. Pergusuran paksa dilakukan oleh pemerintah atau aparat terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di suatu wilayah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Pergusuran sering dilakukan tanpa musyawarah yang adil, tanpa ganti rugi yang layak, serta mengabaikan kondisi sosial dan kemanusiaan warga berdampak. Menurut aliran hukum kodrat atau hukum alam, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi tolak ukur keadilan hukum, yaitu yang pertama, martabat manusia adalah nilai tertinggi. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat kodrati dan melekat sejak lahir. Yang ketiga, hukum harus adil secara moral, bukan hanya sah secara formal. Dan yang keempat, hukum yang tidak adil bukan hukum sejati atau lex injusta non ex lex. Pelanggaran hak kodrati manusia. Hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan hak kodrati manusia. Penggusuran paksa yang menghilangkan tempat tinggal tanpa solusi yang manusiawi melanggar hukum alam karena merampas dasar manusia. Legalitas tidak sama dengan keadilan. Meskipun penggusuran dilakukan berdasarkan peraturan undang-undangan, buku kodrat menilai bahwa keabsahan hukum harus diukur dari keadilan hukum positif yang mengorbankan kemanusiaan kehilangan legitimasi moral. Pengabaian martabat manusia. Hukum kodrat menempatkan manusia sebagai tujuan hukum, bukan alat pembangunan. Ketika masyarakat diperlakukan sebagai penghalang pembangunan, maka martabat manusia diabaikan dan hukum telah menyimpan dari hakikatnya. Kegagalan mewujudkan keadilan substantif. Keadilan menurut hukum kodrat adalah keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pergusuran tanpa dialog dan ganti rugi layak hanya memenuhi kepastian hukum formal, tetapi gagal mewujudkan keadilan sejati. Pandangan hukum kodrat terhadap pembangunan. Menurut hukum kodrat, pembangunan harus berorientasi pada manusia. Negara wajib melindungi hak kodrati warga. Kepentingan umum tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia. Pembangunan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan tidak dapat dibenarkan secara moral, meskipun memiliki dasar hukum formal. Berdasarkan aliran hukum kodrat, pergusuran paksa masyarakat demi pembangunan adalah tindakan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum sejati. Apabila mengabaikan hak-hak kodrat manusia, tidak menghormati martabat manusia,
tidak mewujudkan keadilan substantif. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi hukum yang adil, bermola dan manusiawi.